Padahal Islam sangat merestui perbedaan itu. Oke. Tahlil memang kegiatan semacam itu yang kita temui sekarang ini, kan kita harus melihat secara menyeluruh. Tahlil itu apa sih yang dilakukan orang-orang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa dialog Sekolah Sabillah yang berbahagia, kembali lagi kita akan berdialog di sini ya. Kita akan membahas tentang beberapa pemahaman-pemahaman kita dalam beragama yang akhir-akhir ini banyak mengakibatkan kontroversi, sehingga pemahaman-pemahaman ini kita perlu kupas di sini bersama ya, secara santai dan juga secara ilmiah. Karena apapun yang ada di masyarakat, bagaimana pendapat yang beredar ya, ada yang pro kontra terhadap suatu pemikiran agama atau ritual agama, kita sebagai seorang muslim harus menyikapinya dengan bijaksana. Karena Rasul Muhammad SAW memang menyuruh kita untuk bersikap bijaksana terhadap segala apapun itu. Nah, di studio kami sekarang telah kedatangan tamu dari SMP Islam Sebelah Malang yang akan mengupas bersama tentang beberapa permasalahan yang tengah ada di masyarakat berkaitan dengan pemahaman keagamaan, yaitu Ustadz Bayu Chandra Setiawan SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ya? sehat. Tetap sehat. Baik. Ya? Walaupun corona Walaupun corona tetap harus sehat, sehat, tetap menjaga semangat. protokol kesehatan ya. Oke. Baik Ustadz Bayu, dalam dinamika pemikiran beragama, tentu ini tidak asing lagi ya. Mulai dulu semenjak Rasulullah meninggal pun ya, ini banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda di antara sahabat, apalagi kemudian ke tabiin, dan lain. Apalagi sampai sekarang ya, karena kita jauh dari masa Rasulullah. Sebenarnya bagaimana kita sebagai seorang muslim menanggapi atau menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat ini, Bapak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih Pak Maskur atas pertanyaannya. Menyikapi perbedaan-perbedaan yang muncul di dalam tubuh Islam, sebenarnya itu sudah terjadi sejak dahulu ya. Dan sebenarnya umat Islam yang terpelajar dalam arti hidup dalam naungan ilmu tidak pernah mempermasalahkan perbedaan itu. Bahkan nahnu nakhtalif wala naftarik, kita ini berbeda tapi tidak bercerai-berai. Itu harus jadikan prinsip ya. Berbeda itu bukan berarti kita bercerai-berai. Nah, ini yang agak kita sayangkan. Ya kita sayangkan lah. Karena semakin ke sini perbedaan itu dianggap sebuah perpecahan. Semakin meruncing ini. Meruncing. Padahal Islam sangat merestui perbedaan itu. Islam sangat merestui perbedaan itu. Tetapi tidak merestui perpecahan kan gitu ya. Nah ini yang harus kita pahami, sehingga perbedaan itu bukan berarti kita harus berpecah. Nah perbedaan itu muncul bisa jadi di dalam menafsirkan Al-Quran, hadis, kalam Rasulullah SAW, karena kepala boleh sama berambut ya, tapi kecerdasan kan berbeda. Dan itu diperbolehkan oleh syariat. Kita tahu di dalam madhab kita, di dalam madhab ya, 4 imam madhab itu, mulai dari madhab Syafi'i, madhab Malik, madhab Hanafi dan Hambal, itu semua kan berbeda-beda. Dan beliau bukan orang sembarangan, beliau itu merupakan orang yang memiliki gelar mujtahid mutlak ya. Ahli ya dalam bidang sangat agama, ahli sekali, sangat dan ahli, itu diperbolehkan, diperkenankan itu. Tidak ada mempermasalahkan. Orang-orang terdahulu tidak mempermasalahkan itu karena mereka paham. Nah, masing-masing sudah punya dasar-dasar sendiri ini Ustaz ya. Saya pikir karena zaman sekarang ini itu tadi tidak mengetahui dasar-dasarnya, tidak belajar agama dengan baik, sehingga perbedaan itu dianggap sebagai sebuah perpecahan. Padahal ya kalau kita mau mengupas kenapa berbeda ya sampai kapanpun akan terus ini ya. Bahkan kita sendiri di dalam madhab kita Syafi'i atau di dalam
organisasi kita, ya perbedaan itu akan terus ada. Akan langgeng perbedaan dan itu direstui oleh Allah SWT. Perbedaan itu direstui. Tapi syaratnya itu ya, jangan merasa paling benar, sembari menganggap yang lain salah gitu fanatik buta itu yang tidak boleh. Ya. Apalagi sampai mengkapling surga. Surga hanya milik kelompok ini. Jangan begitu. Dan yang jelas, jangan sampai kita berbeda dalam masalah akidah. Kalau masalah furu'iyah, masalah ibadah itu adalah perbedaan direstui. Gitu. Tapi kalau masalah kita ya jangan dong. Kalau masalah kita, Tuhan kita Allah, kemudian yang lain menganggap jangan. Kalau itu sangat fatal sekali, sangat fatal sekali. Tetapi kalau perbedaan dalam masalah ibadah, dalam urusan sehari-hari, itu sangat sesuatu yang biasa sebenarnya dan tidak perlu kita jadikan sebuah bahan untuk kita bercerai-berai antara sama umat Islam. Berarti harus dibutuhkan pemikiran yang bijaksana ini. Saya pikir kendala kita cuma satu ya ilmu itu. Ilmu Memang betul sekali. Jadi keilmuan itu mempengaruhi pola pikir seseorang, pergaulannya juga, teman-temannya juga. Maka itu alhamdulillah ya, masuk kita di sekolah Sabilillah ini hidup dalam naungan ilmu sehingga dengan harapan kita nanti bisa memandang perbedaan-perbedaan itu dengan bijaksana sehingga kita bisa membawa misi Islam untuk menjadi rahmatan lil alamin. Padahal juga diajarkan oleh Rasulullah ini Ustaz Bayu ya, bahwa ikhtilafi ummati rahmah. Nah, ini bagaimana ya Ustaz Bayu? Ya, perbedaan-perbedaan di kalangan umat itu merupakan rahmat bagi umat. Artinya dengan perbedaan itu kita menjadi semakin banyak ilmu sebenarnya kan ya. Semakin banyak kemudahan juga. Tapi berbeda yang bagaimana ini Ustaz Bayu? Ya itu tadi, bukan sekedar berbeda ya. Perbedaan yang tidak dalam urusan akidah. Jangan kalau urusan akidah kita menganggap Nabi kita Nabi Muhammad terus yang kelompok satu menganggap masih ada Nabi lah, ini bisa menyebabkan kekufuran. Tetapi kalau perbedaan dalam masalah ibadah itu direstui. Contohnya saja Pak Maskur, kita madzhab Imam Syafi'i di Indonesia mengikuti Imam Syafi'i. Tapi ketika kita dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin kita tidak bisa pegang madzhab Imam Syafi'i, kita harus pindah sebentar ke madzhab yang lain. Contohnya adalah ada toleransi ini ya. Hal-hal yang membatalkan wudu. Kita di madzhab Imam Syafi'i bersentuhan kulit itu antara laki-laki perempuan itu batal ya. Dan itu tapi tidak bisa kita praktekkan ketika kita pergi haji, umroh, haji. Kita harus pindah dulu ke madzhab yang lain yang mengatakan bahwa yang dimaksud bersentuhan itu adalah bersetubuh. Jadi kalau banyak bersentuhan tidak membatalkan. Berarti itu kan rahmat sebenarnya bagi kita. Ini sah gitu itu. Sah saja. Selamat dalam kondisi darurat loh ya. Tidak dalam keadaan dia itu cari enaknya saja. Ini yang enak. Nah, kita tetap madzhab Syafi'i. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin kita perlu mengambil merujuk kepada pendapat imam yang lain. Dan inilah menjadi rahmat sehingga ada kemudahan dalam kehidupan kita. Dan ini Ustaz Bayu, kadang di antara dogma yang disampaikan sehingga perbedaan itu mohon maaf mengarah kepada perpecahan, ini ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa apapun yang tidak dilakukan oleh Rasulullah berarti itu sesuatu yang bid'ah dan haram hukumnya. Ini bagaimana Ustaz Bayu? Ya, ini lagi-lagi juga ya mungkin harus banyak ngajinya ya. Karena tarkul Mustafa sallallahu alaihi wasallam laisa dalil ala hurmati. Itu ada kaidah yang mengatakan bahwa apa yang tidak dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan dalil keharaman melakukan itu. Kita beruntung oleh guru-guru kita dididik untuk memahami bahwa bid'ah dalam makna bahasa ada bid'ah dalam makna syariat. Kalau kita dalam keilmuan biasanya pengertian secara bahasa, pengertian secara istilah kan begitu ya. Kalau pengertian secara bahasa bid'ah ya sesuatu yang baru memang. Sesuatu yang baru gitu ya. Seperti kita seperti ini tidak ada. Rasulullah juga tidak ada. Pakai dasi tidak ada. Pakai dasi tidak ada. Tetapi apakah itu kemudian menjadi haram? Kan tidak. Nah, baru kalau bid'ah syariat ya sesuatu yang baru dan menyalahi syariat itu loh. Baru dan menyalahi syariat itu harus dipegang ini ya. Baru dan menyalahi ya. Bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selama masih kita temukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah amalan-amalan itu ada dasar pijakan ke sana, ya kita tidak bisa serampangan mengatakan ini bid'ah, dolalah gitu. Bid'ah dolalah. Kalau semua yang baru ya kita belajar dengan sistem seperti ini, sekolah seperti ini, daring gitu ya. Dan ini zaman Rasulullah. Ini juga belajar kan ya. Kemudian kita berkomunikasi melalui aplikasi-aplikasi di internet, di handphone kita juga itu merupakan sesuatu yang baru. Padahal di situ juga ada sarana dakwah juga ya. Iya, sarana dakwah juga. Makanya kita beruntung oleh guru-guru kita dididik
bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah, ada yang bagus. Ini bukan berarti mengingkari bid'ah ini. Tidak, ya ada juga bid'ah yang bid'ah juga yang jelek ada, yang menyalahi syariat juga ada. Ya. Dalam praktek-praktek beribadah pun kita mengetahui juga ada bid'ahnya sampai kebablasan, kebablasan sampai dia itu mencampur adukkan dengan keyakinan-keyakinan yang tidak diridhoi oleh syariat ya kita katakan itu bid'ah juga yang salah. Tapi kalau hanya orang misalnya tahlilan begitu ya, baca sholawat, ya, itu kan semua ada dalilnya ya. Walaupun dalil secara khusus melakukan itu tidak ada. Nah, ini menarik ini Ustaz Bayu ya, karena beberapa argumen-argumen di luar ini kadang ada yang keras mengatakan bahwa tahlil itu haram, bahkan dosanya melebihi zina ini. Naudzubillah ini. Bagaimana ini? Ya, mereka mengatakan begitu karena katanya orang yang tahlilan itu melakukan dosa tapi tidak sadar bahwa mereka melakukan dosa, sehingga mereka akan terus melakukan dosa itu sampai mati mungkin ya. Tapi kalau orang zina, dia sadar bahwa zina itu berdosa sehingga ada kemungkinan untuk bertobat. Nah, naudzubillah ya, kita maksudnya kita berlindung dari ucapan-ucapan semacam ini kan jelas mengeluarkan umat Islam terutama yang biasa tahlilan dari keislamannya, sampai mengatakan bahwa dosanya lebih besar. Padahal tahlil memang kegiatan semacam itu yang kita temui sekarang ini memang mungkin tidak kita temui di zaman dulu. Tetapi apakah tahlil itu kemudian serta-merta kita hukumi suatu bid'ah yang haram ya? Kan kita harus melihat secara menyeluruh. Tahlil itu apa sih yang dilakukan orang-orang itu? Datang, berkumpul dalam rumah, baca surat Yasin, biasanya begitu. Baca surat Yasin itu apakah itu bid'ah? Ya kan Baca surat Yasin apakah itu dilarang? Kemudian baca tahlil. Tahlil itu kita rinci juga. Apa sih bacaan tahlil itu? Dalam tahlil ada baca Fatihah, ada baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca akhir surat Al-Baqarah. Kalau secara kebahasaan tahlil sendiri itu apa? Ya, tahlil artinya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau tahlil yang dimaksud di dalam budaya kita kan bukan seperti itu kan budaya satu adat yang kita lakukan membaca Yasin, baca kalimat-kalimat thayyibah yang kemudian pahalanya kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Kan itu esensi dari tahlil itu. Itu kalau kita preteli satu persatu, dalilnya kita temukan. Baca Yasin, dalilnya sabrek. Iya, Al-Qur'an itu ya. Baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, ada semua. Baca akhir surat Al-Baqarah, Masya Allah. Baca istighfar, baca itu dikumpulkan jadi satu. Ya, kenapa kok kemudian itu dikatakan, nih kalau baca nggak dikumpulkan nggak apa-apa, tapi kalau dikumpulkan haram. Nah, ini kan permasalahan di dalam pola pikir, di dalam logika berpikirnya permasalahan. Soalnya mereka logikanya, ini nggak dilakukan oleh Rasulullah kan seperti itu. Padahal Rasulullah melakukan, tetapi memang tidak disusun seperti itu. Namanya bukan tahlilan. Bingkainya mungkin acaranya tidak seperti yang sekarang ini. Makanya tapi bacaan-bacaannya ya Rasulullah. Rasulullah ajarkan itu. Semua ada hadisnya. Maka itu kita janganlah terjebak oleh casing ya. Kita harus melihat esensinya itu sebenarnya apa. Mau dinamai bukan tahlilan misalnya apa, sarasehan begitu. Ya nggak apa-apa kalau memang kegiatannya begitu. Mau namanya tahlilan tapi kalau kegiatannya misalnya di situ ada maksiat, ya kita akan larang. Jadi nama itu tradisi tahlilan, yasinan, itu kan nama saja. Tetapi esensinya kan kita perlu lihat. Gitu. Jadi kita harus lihat dan bijaksana juga. Kemudian menghadiahkan pahala. Wah, ini sudah dibahas oleh para ulama dan kita meyakini pasti sampainya itu. Terus kemudian makan-makan. Masa makan-makan kita? Ya, saya pikir kurang menyeluruh melihatnya. Sehingga mereka mengatakan bahwa ini adalah kegiatan yang haram, mungkar, bahkan seperti yang Panjenengan sampaikan tadi, dosanya lebih besar dari zina. Naudzubillah. Oke, berarti memang Ustaz Bayu harus hati-hati dalam mencerna mencerna pendapat seseorang. Dan di tradisi kita mungkin di lembaga-lembaga pesantren ya, ini sebenarnya mereka ini mohon maaf walau mungkin belum tuntas ya, tapi ulama-ulama kita itu permasalahan-permasalahan seperti ini sebenarnya sudah dari dulu ada ini ya. Hanya saja zaman sekarang mereka lebih terorganisir. Dan itu yang harusnya kita hadapi ya. Ini adalah tantangan bagi kita ya. Kita lihat bagaimana media-media sosial mereka cukup menguasai. Ini media sosial ini di akun-akun, di YouTube, di televisi mereka juga menguasai. Dan mereka membawa platform penerus generasi salaf. Ini menggiurkan loh Pak. Jadi kita kenapa mereka mengatakan pengikut salaf? Karena
dengan mereka membawa platform seperti itu, orang akan menganggap bahwa oh ini loh generasi salaf yang sesungguhnya. Padahal kita ini juga meneruskan guru-guru kita yang kalau bahkan tradisi pesantren mulai dulu ini Ustaz Bayu ya. Kalau diurut bahkan ya akan sampai juga kepada Rasulullah SAW gitu loh. Tapi mereka kan selalu membawa platform pengikut salaf. Seolah-olah hanya mereka lah yang mengikuti salaf, dan ini pemahaman jargon atau platform seperti ini kemudian menarik bagi orang-orang. Mereka ingin menganggap seperti para sahabat. Padahal apa yang kita lakukan ini ya sudah sama sebenarnya dilakukan oleh para sahabat-sahabat itu. Jadi ini harus kita hati-hati gerakan-gerakan seperti ini ya. Ini juga menjadi tanggung jawab kita ya untuk kita bisa mengkanter supaya masyarakat ini tidak terpengaruh. Jangan sampai masyarakat ini dari ahli maksiat hijrah tapi kemudian kepada pemahaman yang salah. Ini namanya hijrah dari kesesatan menuju kesesatan yang lain. Kan begitu. Lalu bagaimana ini sebagai seorang pendidik ya, Ustadz Bayu, bagaimana cara kita untuk memahamkan kepada peserta didik kita akan hal ini, Ustadz Bayu? Saya pikir memang masalah akidah ini sangat penting sekali untuk ditanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Makanya kita dulu diajarkan Aqaid 50 gitu ya, Aqidah 50, atau kita dulu belajar kitab kecil Aqidatul Awam yang luar biasa sekali isinya, itu menjadi dasar kita. Seharusnya hal-hal seperti itu memang kita kenalkan dari awal. Kalau kita melihat buku-buku kurikulum yang dikeluarkan oleh kementerian, sepertinya tidak luas atau tidak dalam di dalam mencakup itu, sehingga itu menjadi tanggung jawab guru seperti saya sebagai guru agama. Di tengah-tengah derasnya peperangan informasi ini, maka kita selipkan ketika kita menerangkan misalnya rukun iman, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus jelaskan dasar-dasar itu, bahwa Allah itu yang paling sering diserang itu kan Allah itu, mereka mengatakan Allah itu bertempat, Allah itu ada di langit. Makanya mohon maaf Pak Maskur, saya agak kurang setuju dengan kalimat terserah yang di atas. Gitu. Kadang-kadang kita sering begitu. Atau kata orang Jawa, sak karepe sing dhuwur, begitu. Di atas itu siapa maksudnya? Allah itu tidak di atas loh. Allah itu tidak bertempat, Allah itu tidak di mana-mana. Sehingga ini kita luruskan. Nah, dari hal-hal kecil semacam ini nanti akan muncul di dalam hati mereka, dalam anak-anak itu, bahwa oh ini loh yang benar, kan begitu. Berarti basicnya ini harus dikuatkan dulu. Jadi akidah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat yang 20 itu harus kuat dulu. Sehingga dia tidak, kalau nanti ada paham yang mengatakan oh Allah itu berada di langit, dia akan mikir loh, gak mungkin, Allah kan berbeda dengan makhluknya. Kalau di langit kan masih ada makhluk juga di sana. Jadi semacam itu. Termasuk juga kita mulai mengenalkan tradisi-tradisi seperti tahlil, membaca sholawat. Kita lengkapi juga dengan dalil-dalilnya, walaupun tidak luas begitu, dalilnya tidak menyeluruh, tapi kita kenalkan sedikit-sedikit itu. Karena kalau tidak begitu nanti mereka tidak, kita beri dasar sudah keburu dicaplok sama dengan mereka ini. Dan ini saya lihat sebagai tantangan, Mas. Dan kita juga bisa lewat melalui melalui YouTube, melalui Instagram, itu bisa kita gunakan video-video pendek, singkat-singkat seperti itu, kayaknya lebih mengena. Ini Ustaz Bayu, kadang juga banyak pengalaman orang-orang atau siswa-siswi kita ya yang terpengaruh itu juga karena melalui media sosial media sosial karena memang sepertinya sulit sekali ya menemukan trending golongan kita itu. Masih kalau kita ngetik apa gitu di Google, yang keluar itu golongan mereka gitu. Golongan kita itu nomor sekian. Nah, itu kan kalau orang nggak mengerti nggak. Terus harusnya bagaimana Pak Bayu, Ustaz, ketika kita menemui informasi tentang keagamaan ini sebagai seorang muslim yang baik itu bagaimana menyikapi? Sebagai seorang muslim yang baik, kita harus memang klarifikasi. Klarifikasi ya, tabayun ya. Itulah pentingnya seorang guru, Pak ya. Sehingga saya selalu pesankan kepada anak-anak, bahkan saya sampai dikte kepada anak-anak, ini channel ini jangan dibuka, channel ini jangan dibuka. Membuka saja saya tidak anjurkan, apalagi melihat. Ya kecuali kita sudah dewasa, sudah untuk mampu perbandingan, untuk tapi hati-hati kalau anak-anak belum kuat, kita khawatirkan nanti loh kok enak ya ceramahnya. Nah, dari situ sudah muncul begitu. Karena ceramah-ceramahnya mereka juga dari Al-Quran, dari hadis gitu ya. Dan mereka pilih juga pembicara-pembicara yang secara public speakingnya bagus. Kemudian juga desainnya juga bagus sehingga memanjakan orang yang melihat.
Nah, ini kan kalau orang itu tidak punya bekal, mereka akan tertarik, oh kayaknya enak lihat channel ini aja. Nah, itu. Ya, okay. Apalagi yang dibangun semangat menyalahkan orang lain. Nah, itu. Saya tidak tahu ya, kenapa kok kita ini memang dasarnya itu suka sekali gitu loh menyalahkan orang lain, sehingga menyalahkan orang lain dengan cara mengangkat diri kita sendiri. Jadi kita ngangkat diri kita tapi sambil menginjak orang lain. Harusnya kita ngangkat diri sendiri ya sambil ngangkat orang lain juga kan begitu. Dan sekali lagi itu perbedaan harus selalu dijunjung tinggi nih. Ya, perbedaan dalam arti gini, perbedaan kita terima, persamaan atau silaturahmi tetap kita junjung tinggi. Tidak Allah tidak merestui perpisahan. Jadi kita berbeda tapi tidak berpecah belah. Dalam amalia, apalagi dalam kehidupan sehari-hari jangan sampai kita berpecah belah. Oke, sebagai kesimpulan pada pertemuan kali ini, bagaimana Pak Bayu harusnya bersikap terhadap perbedaan yang ada ini? Ya, menurut saya khususnya pada para pendidik, mohon mari kita semua dampingi anak-anak kita, terutama di dalam era seperti ini. Kita berikan bimbingan, kita berikan masukan kepada anak-anak. Bahkan kita beritahu anak-anak, ini nak channel-channel yang untuk kalian buka. Kalian kalau kesulitan bisa buka channel ini, bisa buka akun ini, bisa buka website ini, sehingga mereka terarah. Karena zaman sekarang daripada tanya ke orang kan orang lebih senang tanya ke Google sekarang. Tapi kalau tidak ada filter, nah itu jadi bahaya. Ini ulama-ulama kita nak. Ya, jadi itu harus dikenalkan sejak kecil sehingga insya Allah dengan itu anak-anak kita akan terkontrol. Apalagi kalau gurunya juga open. Nah kalau anak-anak nanti misalnya ada kesulitan tanyakan. Gitu. Karena orang tua kan juga belum tentu. Belum tentu paham juga ya. Maka peran-peran seorang guru dan pendidik itu sangat penting sekali. Google memang pintar, tapi Google kan enggak bisa ngasih tahu, coba buka yang ini, karena bisa. Yaitu peran seorang. Saya pikir begitu Pak, dalam rangka menyiapkan generasi muda yang tetap berada di atas rel akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya peran guru tidak bisa dihilangkan. Tetap sebagai musyrif ya, sebagai pembimbing, sebagai murabbi bagi jiwa anak-anak. Nah, mudah-mudahan guru-guru di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih Ustadz Bayu atas pencerahannya melalui dialog Sekolah Sabillah ini. Pemirsa channel YouTube Sekolah Sabillah, mudah-mudahan kita memiliki pemahaman yang lengkap, yang holistik terhadap pemahaman agama kita, sehingga kita tidak mudah goyah mengikuti aliran-aliran yang sebenarnya itu jauh dari ajaran Rasul Muhammad SAW. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.